Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah analisis fisikokimia kelas B 1 Farmasi 2020 akan menayangkan video wawancara kami terkait instrumen fisika dan pun instrumen kimia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya Kak, kami dari jurusan informasi ingin bertanya tentang alat-alat yang ada di laboratorium fisika ini. Oke, terima kasih. Selamat datang di Laboratorium Material Fisika UNG. Yang di sini merupakan lab material yang alatnya ada XRF, yaitu X-ray fluorescence. Terus di belakang kalian itu ada XRD. Di samping kanan kalian ada oven dan juga neraca analitik gitu. Untuk cara penggunaannya Kak, bagaimana? Nah, untuk penggunaan masing-masing alat ini berbeda karena terkait dengan fungsinya. Untuk ini, fungsinya adalah untuk mendeteksi atau melihat kandungan unsur pada sampel yang kita uji. Nah, kalau yang XRD itu fungsinya untuk melihat struktur dari sampel yang diuji. Kalau oven pastinya untuk memanaskan ya. Kalau neraca analitik untuk mengukur massa suatu zat gitu. Untuk sampelnya Kak, kira-kira sampel seperti apa Kak? Nah, untuk sampelnya kalau XRF itu sendiri bisa sampel padat dan juga sampel larutan. Kalau yang padatnya itu dalam bentuk bubuk yang harus digerus terlebih dahulu. Terus Kak, kalau terjadi kesalahan di alat ini, kira-kira kesalahannya bagaimana? Terus penanggulangannya juga bagaimana Kak? Nah, untuk kesalahan biasanya kesalahan di preparasi, yaitu proses preparasi sampel yang tidak akurat, sehingga pada saat pembacaan oleh alat dia tidak terdeteksi, sehingga muncul error seperti itu. Namun untuk penanggulangannya nanti tinggal dilakukan preparasi ulang sesuai dengan standar yang ada, nanti dianalisis kembali maka hasilnya pasti akan segera muncul. Untuk hasilnya itu bagaimana Kak? Nah, untuk hasilnya di sini bisa langsung dilihat di layar dan juga bisa langsung di print out. Untuk print outnya dia kan seperti ini. Ini adalah contoh dari hasil analisis yang sudah di print out. Nah, untuk print outnya kan keluar dari sini. Untuk yang di sini Kak, hasilnya? Nah, untuk yang XRD sendiri hasilnya tidak bisa langsung dilihat, tapi dia harus melakukan analisis menggunakan komputer terlebih dahulu. Kak, membedakan alat ini dengan alat ini Kak? Nah, tadi adalah di fungsinya. Kalau ini untuk melihat kualitas atau jumlah kandungan unsur, kalau yang XRD fungsinya untuk melihat strukturnya seperti apa. Untuk pengujian sendiri Kak, berapa banyak maksimal sampel yang bisa diuji? Nah, di sini minimal satu sampel dan maksimalnya sampai seluruh holdernya itu terpenuhi. Bisa dilihat sini jumlah holdernya lumayan banyak, jadi kita bisa menggunakan holdernya untuk analisis sekaligus. Untuk sampelnya diisi penuh atau bagaimana? Nah, untuk sampelnya tidak perlu diisi penuh, yang pasti harus mengisi seluruh permukaan dari holder sampel ini. Seperti itu. Kak, ini kan ada banyak tempat pengisian, terus nanti hasil yang keluarnya itu satu-satu. Nah, hasilnya itu satu-satu, jadi ketika satu telah selesai, maka dia akan lanjut ke sampel yang lain. Jadi untuk masing-masing sampel butuh waktu 5-15 menit. Kalau yang di sini juga Kak, sebanyak itu. Nah, untuk yang di situ tidak sebanyak ini, dia mesti bisa satu-satu, bisa dua sekaligus. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar ada ini. Biar ada Algebra X12 centrifug. Saya pasti juga punya alat centrifug ya untuk memisah larutan atau untuk memisahkan larutan homogen. Nah, ini juga fungsinya sama untuk memisahkan larutan yang homogen. Ini punya suhu terendah sampai 20 derajat. Jadi tidak semua larutan bisa diekstraksi atau dipisahkan pakai centrifug yang ini. Ini paling mentok sampai dia memisahkan larutan gula atau larutan teh, larutan kopi bisa dipisah menggunakan centrifug yang ini. Jadi nanti untuk penggunaannya
ini harusnya dicok terlebih dahulu, terus larutan yang akan kita pisahkan dimasukkan ke dalam. Dia ada 3 kotak seperti ini, nanti akan langsung memisah. Jadi ketika diputar-putar sampai berapa RPM, nanti akan memisah sendiri larutannya seperti itu. Langsung mau dimasukkan kah? Apa ada wadah tersedia? Nah, dia ada wadah. Nah, ini masalahnya kayak bisa terbuka. Wadahnya itu seukuran apa ya? Nah, kurang lebih segini. Nah, kurang lebih segini. Jadi nanti tinggal dimasukkan saja ke dalam. Nanti akan diputar. Nanti akan langsung terpisah. Yang larutan pelarutnya akan terpisah di sini, yang terlarutnya akan terbuang ke bagian yang lain. Langsung terpisah seperti itu. Cuman sekali lagi ini terbatas, tidak bisa memisahkan sel darah merah dan sel darah putih karena suhunya terbatas, sampai 20 derajat. Kalau yang suhu minus 4 derajat itu lebih bagus karena RPM-nya besar, suhunya bisa lebih bagus untuk memisahkan larutan. Ini lebih ke cuman untuk alat praktik, bukan untuk kepentingan penelitian. Penelitian hanya terbatas pada sampel-sampel tertentu seperti itu. Mohon maaf Kak, saya ini masih kurang mengerti yang maksudnya suhu 20 derajat Celcius ini bagaimana? Maksudnya alatnya atau Nah. sampel? Bukan alat, bukan sampel, tapi suhu dari pada saat proses pemisahan itu. Karena kan ini vakum di dalam, jadi suhunya diset sampai dengan 20 derajat. Karena semakin rendah suhu, makanya semakin bagus untuk memisahkan campuran. Tadi Kak sempat menjelaskan sampel itu hanya sampel-sampel tertentu. Ya. Nah, sampel-sampel seperti apa tuh Kak? Ya tadi seperti larutan gula, larutan kopi, larutan teh, atau beberapa larutan lain. Intinya dia masih di atas suhu 10 derajat gitu. Kalau yang sudah ukur yang homogennya lebih susah, akan susah juga untuk dipisahkan. Dan tadi terbatas pada suhu kamar yang di dalam sama RPM-nya atau jumlah putaran per menit. Karena ini kan putar. Kalau kalian pernah lihat sentrifugal informasi, dia kurang lebih seperti itu. Cuma di dalam ukuran yang lebih besar. Berarti satu kali pengoperasian itu Kak cuma bisa untuk 1 sampel? 3 sampel. Berarti 3 sampel sekaligus dimasukkan? 3 sampel sekaligus boleh. Untuk batas sampelnya itu sampai berapa? 3/4 atau? Wadahnya dipulkan dulu boleh. Oh. Tidak mempengaruhi karena nanti akan langsung terpisah, akan terbuang ke wadah yang lain. Nah, rasanya kalau kalian bisa lihat di dalam juga bagus, cuma kita tahu coknya gimana. Untuk langkah-langkah pengoperasian ini itu bagaimana? Nah, langkah pengoperasian sederhana sekali, tinggal disambungkan ke sumber listrik, terus tekan on, baru buka pintu. Nah, pintu di sini adalah pintu untuk meletakkan sampel. Sampelnya tinggal dimasukkan, ada semacam cakram berbentuk segitiga, jadi maksimal 3 sampel untuk dimasukkan. Masukkan ke dalam, terus kita set. Kita butuh berapa RPM, terus untuk sini suhu tadi, suhu untuk di dalamnya itu bisa kita atur, cuma batasnya sampai 20 derajat saja paling dingin. Maksudnya itu bagaimana hasilnya? Hasilnya misalnya tadi kita punya larutan teh, nanti kan terpisah air sama teh. Untuk aturan waktunya Kak? Aturan waktu? Maksudnya berapa lama proses pemisahannya itu? Itu Tergantung bisa kita atur 10 menit atau 20 menit. Karena kalau semakin lama juga putarannya akan semakin banyak kan, tapi hasilnya tidak akan terlalu berpengaruh banyak. Berarti tergantung literan Tergantung. yang akan dapat lagi. Ya seperti itu. Kemudian ada daya tambah. Kalau ini open untuk kadar air. Ini suhu tinggi 130, suhu rendah 105, 103 sampai 105. Kalau suhu rendah dia 17 jam. Tapi komoditi masing-masing, kalau roti, cabai masuk 17 jam. Kalau jagung di suhu tinggi masuk 4 jam. Terus padi 2 jam. Baru dari sampel masuk itu kan orang mau tulis dulu, baru itu taruh grinding, mau grinding, ini grinding sesuai besaran beli. Kalau roti tidak mau grinding, sebenarnya tahu roti Jangan horti, tangan. orang tidak tahu. Jadi kan kita bergantung horti dengan Baru ini dia orang ini cuma butuh alat. Iya. Open baru desikator. Kemudian itu Kalau kemudian Pak misalnya masuk di atas, baru ini kan pisahkan mana yang kotor, mana yang murni. Jadi kalau pada air ini baru dari oven dia dinginkan 35 sampai 45 menit. desikator. Timbangan analitik di luar, di dalam itu kan. Baru ada lagi ini alat apa lagi? Baca kerja oven, bagaimana cara mengoperasikan itu?
cara kerja open kan begini tadi sama dek ini orang begini dulu DP untuk kerja yang tadi itu kan ini cabai ini Oh, 5 gram DP untuk kerja baru dinding 5 gram isi di cawan putih itu di dalam desikator. Nah, baru kasih masuk di oven. Kalau dia kaji suhu tinggi 2 jam dipanggang di dalam oven, masuk oven. jadi cara-cara ini cara Iya.